Akhirnya dilaksanakan operasi tanpa dibius, dan setelah operasi dokter terkagum-kagum memberikan kabar kepada keluarga, saya tidak pernah operasi seperti ini. Saya membelah perut pasien seperti saya memotong roti, tidak ada gerakan sedikit pun. Setelah itu sebagaimana biasa dimasukkan ke ruang khusus, nggih. Setelah operasi Habib Hadi tidak mau masuk. Habib Hadi tidak mau masuk. Ditanya kenapa? Saya tidak mau masuk ke kamar ada gambar itu. Gambar, nggih. Gambar gini, nggih. Ya, gambar palang. Tidak mau beliau. Sehingga pas perawatnya menyampaikan kepada dokternya bahwa pasien tidak mau masuk ke kamar karena akan ada gambar tersebut, katanya dokternya ikuti saja sudah, apa yang dia mau ikuti, itu bukan orang biasa itu. Sehingga peraturan dokter peraih kepada Habib Hadi Al-Haddad. Inilah pelajaran yang baik yang buat nasihat kepada kita. Juga diantaranya kami mendengar dari ibu menceritakan Habib Hadi Al-Haddad. Beliau Habib Hadi itu para hadirin nggih, tidurnya kalau malam awal jam 9 sudah istirahat beliau, jam 1 bangun dan tidak tidur. Alhamdulillahil malikil azizil qawiyil qadir al-ilahir rahmanil karimul ghafir البريء الفاطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له استوى في علمه كل باطن وظاهر وأشهد أن سيدنا ونبينا نور البصائر سيدنا ومولانا محمد مصباح الضمائر الهادي إلى الكريم العزيز الإله الفاطر وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتخبين الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الآخر. أما بعد, hadratul muhtaramin, para habaib, para kiai, para asatid, para ulama dan seluruh jamaah hal tamu Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddad, yang semoga semuanya selalu dalam kenaungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul, duduk bersama untuk mengenang dan memperingati atas wafatnya seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang hidupnya penuh dengan perjuangan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau sangat pantas dan patut untuk dikatakan seorang kesatria, sangat pantas dan patut dikatakan seorang jawara, karena sebagaimana kata ulama Imam Ibnul Wardi, beliau mengatakan laisa man yaqta'u turuqan batala innama man yattaqillahal batal. Orang yang hebat, orang yang berani, orang yang kuat itu bukan orang yang ngerampok, bukan orang yang pembegal itu dikatakan orang berani, bukan orang yang maksiat itu dikatakan orang yang hebat, orang yang berani, tapi orang yang takwa kepada Allah, orang yang betul-betul takut kepada Allah, itulah hakikat kesatria, hakikat orang yang betul-betul kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan patut untuk dijadikan sebagai idola bagi kita dan juga anak-anak kita. Kenalkan mereka dengan para aulia Allah. Sebut-sebut, kalau bisa pajang di rumah kita foto orang-orang soleh, agar minimal anak kita yang masih kecil setiap hari melihat mereka, insya Allah terpancar barokah dari foto orang soleh.
Karena orang-orang yang mulia yang apabila dilihat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memandang wajahnya kita ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah para orang-orang yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kenapa dikatakan orang yang mulia? Kenapa dikatakan orang yang pemberani, orang yang hebat, kesatria? Ya, karena untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah tidak bisa dengan santai. Tidak bisa dengan memperturutkan hawa nafsu. Justru dia harus melawan, dia harus menentang hawa nafsunya, berjuang ibadah, berjuang untuk melawan nafsu bakhilnya, nafsu pelitnya, nafsu malasnya, sehingga dia mencapai derajat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imamuna wa Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la tas'al wa la ta'jab liman halak kaifa halak, walakin a'jab liman naja kaifa naja, atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Jangan bertanya kamu, jangan kagum kamu, jangan heran sama orang yang celaka, kenapa dia bisa celaka. Tapi kamu heranlah, kagumlah dengan orang yang sukses, dengan orang yang berhasil, kok bisa dia berhasil. Artinya kita jangan heran sama orang yang mabuk, sama orang yang maksiat, sama orang yang berjudi, sama orang yang mencuri. Kenapa dia mencuri perintah Allah? Kita akan maksiat dengan gampangnya. Akan tapi kita tuh heran sama orang-orang semacam Habib Hadi yang dihauli pada pagi hari ini. Kok bisa beliau mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah? Padahal beliau punya juga sama seperti kita hawa nafsu. Beliau juga sama hidup di zaman kita saat ini. Baru 50 tahun yang lalu beliau wafat. Kita bukan menceritakan orang yang 1000 tahun yang lalu, yang 500 tahun yang lalu, yang mungkin kita akan mengatakan, oh wong biyen, yo pantas itu orang dulu, orang yang dekat dengan orang-orang besar di zaman dahulu. Tidak hadirin, ini baru di zaman kita, baru di kurun kita, masih banyak orang-orang yang menzamani dengan beliau Habib Hadi Al-Haddad. Tapi lihat bagaimana beliau yang punya hawa nafsu, beliau juga punya musuh-musuh untuk mengajak kepada kemaksiatan dari syaitan. Tapi beliau bisa melawan itu semuanya. Beliau bisa melawan hawa nafsunya, syaitannya, sehingga beliau terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini namanya tetap harum di hidung kita, masih wangi, masih terdengar di telinga kita nama beliau, karena perjuangan beliau untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah panutan kita. Inilah idola kita. Inilah yang harus kita contoh. Apakah kita nanti akan selamat atau tidak di akhir hayat? Ikuti jalan mereka. Tariqus salaf kaddukanil kabir, in fatahtahu laqita ma turiduh, kata Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan, jalannya para salafus saleh, kehidupan orang-orang salaf, orang-orang ulama yang dekat dengan Allah, itu seperti toko yang besar, seperti supermarket, seperti mall, yang mana kalau kita mau masuk kita akan dapati apa yang kita mau, lengkap, paket lengkap hadirin. Kalau kita berada di jalan salafus saleh, sudah jangan toleh-toleh ke yang lainnya, ikuti sudah jalur yang sudah digariskan oleh mereka, maka kita akan selamat dunia kita, kita akan diberkahi umur kita, kita akan diberkahi rizki kita, anak-anak kita akan selamat mengikuti jalur kebiasaan orang-orang saleh. Dan bukan cuma di dunia, apalagi nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita untuk terus berburu tempat-tempat yang barokah, untuk terus mencari tempat-tempat yang penuh dengan kerahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat yang di situ disebut nama orang-orang saleh. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dan memohon kepada Allah semoga hadirnya kita di haul pada pagi hari membawa keberkahan kepada kita semuanya,
dan juga kepada anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita dan seluruh yang hadir. Dan semoga yang belum diberikan kekuatan oleh Allah, semoga diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman kita, tetangga kita yang belum salat, semoga diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa salat 5 waktu, dan semoga terus Allah jaga iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mewakili keluarga besar almarhum Al-Habib Hadi bin Abdul Haddar mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang hadir di tempat ini, dan juga semua yang ikut membantu terselenggaranya acara yang mulia ini, baik tenaganya, dananya, pemikirannya, usahanya, bahkan doanya sekalipun. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami meminta maaf kepada seluruh yang hadir apabila ada kekurangan baik dalam hal apapun saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita semuanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita hadir. Semoga Allah memberikan ampunan juga kepada semua yang hadir, dan juga kepada seluruh yang membantu, khususnya kepada orang-orang yang membantu baik dalam masak, baik dalam mengatur terselenggaranya acara ini semuanya. Terima kasih banyak, tidak mampu kami ucapkan, kecuali semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga terakhir kami memohon doa kepada antum semuanya untuk kesehatan, khususnya kepada anak-anak daripada almarhum Al-Habib Hadi bin Abdul Haddar, kesemuanya. Semoga Allah berikan sehat walafiat zahir dan batin. Semoga Allah berikan panjang umur kepada mereka semua, dan juga kepada keluarga kita yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan dibacakan manaqib daripada Al-Habib Hadi bin Abdul Haddar, kemudian dilanjutkan dengan Al-Mawa'idul Husna, yaitu ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh para ulama yang hadir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum al-ayah. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka sallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u qila wa ma riyadul jannah qala hilaqudz dzikr. Wa qala ba'dhum inda dzikri salihin tanzilur rahmat. Para habaib, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, para pejabat baik dari TNI, sipil ataupun Polri, dan kepada hadirin muslimin, mukminin, para pecinta kekasih-kekasih Allah, para penggemar tempat-tempat kebaikan, kesemuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hadi adalah putra daripada Al-Habib Abdullah, putra daripada Al-Habib Umar,
putra daripada Al-Habib Abdullah, putra daripada Al-Habib Shalih Al-Haddar, yang nasab beliau bersambung sampai kepada kakek mulia Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan tentunya rantai emas ini terus bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali bin Abi Talib, beserta istri beliau Al-Hubabah Fatimah Az-Zahra Al-Batul bint Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka sallam. Al-Habib Hadi dilahirkan di kota ini, kota tercinta kita, kota Banyuwangi, pada tahun 1325 Hijriah atau 1908 Masehi. Beliau terlahir dari seorang wanita mulia bernama Al-Hubabah Syifa binti Mustafa As-Saggaf. Beliau tumbuh menjadi anak yang terdidik dengan didikan yang istimewa. Muncul dalam diri beliau sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang terpuji, walaupun pada saat itu beliau usianya masih belia. Di antara salah satu sikap yang menonjol daripada Habib Hadi yang masih belia, beliau memiliki semangat tinggi dalam beribadah. Diceritakan, dikisahkan, tatkala beliau dibawa untuk pergi ke Hadramaut untuk mencari ilmu, di sebagian daerah di negeri Hadramaut itu, para hadirin, kalau sudah bulan Ramadan salat tarawih didirikan berkali-kali di tempat-tempat yang berbeda, mulai isya awal sampai menjelang sahur. Dan yang dilakukan oleh Habib Hadi bin Abdullah Haddar yang masih muda, masih belia, beliau menghabiskan semalam suntuk untuk berkeliling dari masjid ke masjid melaksanakan salat tarawih sampai menjelang sahur. Kemudian kebiasaan ini membuat ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Umar memberikan teguran kepada Al-Habib Hadi, sembari berkata, "Wahai anakku, kamu datang ke sini bukan hanya untuk ibadah saja, bukan hanya untuk salat tarawih saja, tapi kamu didatangkan ke sini untuk menuntut ilmu. Sehingga jangan satu malam kamu habiskan untuk salat tarawih." Begitulah perhatian orang tua beliau kepada beliau, menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu yang mapan, maka membuat kualitas ibadah tersebut kurang baik, bahkan bisa merusak ibadah tersebut. Ketika beliau beranjak dewasa, ketika itu umur 11 tahun, beliau ditinggal oleh ayahandanya Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Haddar. Akan tetapi ini tidak membuat beliau patah semangat untuk menuntut ilmu. Bahkan beliau terus bersemangat mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari para guru. Bahkan guru-guru beliau bukan guru-guru biasa. Guru-guru beliau aulia, para wali-wali Allah, orang-orang saleh. Di antaranya beliau memiliki guru yang mulia, bahkan guru utama beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf Sewun, yang tinggal di kota Sewun. Al-Habib Muhammad bin Hadi ini adalah murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penyusun kitab Simtud Durar atau yang dikenal dengan Maulid Habsyi. Jadi berarti yang kita baca barusan Maulid Habsyi ini adalah susunan gurunya Al-Habib Hadi Al-Haddar.
Semoga menjadi dekatnya mata rantai saya panjenengan kepada Habib Ali Habsyi. Di antara kawan Habib Hadi ketika beliau belajar kepada Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf Pasuruan, ayahanda daripada guru kami Al-Habib Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Rabitah Alawiyah Pusat, yang merupakan menantu daripada Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, yang makamnya, begitu juga Habib Ja'far bin Syekhan, makamnya jadi satu dengan juga Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan di belakang pengimaman Masjid Jami' Al-Anwar, Kota Pasuruan. Habib Hadi Al-Haddar menjadi termasuk murid-murid kesayangan daripada gurunya. Bahkan disebutkan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, gurunya Habib Hadi ini, mampu menyediakan tempat khusus untuk Habib Hadi Al-Haddar muridnya, sehingga teman-temannya tahu dan tak berani duduk di tempat itu. Al-Habib Hadi Al-Haddar ketika telah mencapai umur 20 tahun, beliau kembali ke Indonesia. Ini beliau dibawa ke Hadramut, para hadirin, sekitar umur 9-10 tahun. Kurang lebih sekitar 10 tahun beliau belajar di Hadramut. Sekitar umur 20 tahun beliau kembali ke Indonesia, ke rumah ini. Jadi para hadirin barawuh, ini rumah bukan hanya rumahnya Habib Hadi, tapi ini rumah mulai ayahnya Habib Abdullah bin Umar Al-Haddar di sini. Banyak aulia datang ke sini, sehingga semoga keberkahannya kita dapat ini. Dikatakan oleh para ulama, lebih afdal mana, rumahnya wali atau makamnya wali? Sama-sama hebat, sama-sama mulia, cuman lebih mulia mana? Maka dijawab, rumahnya wali tersebut lebih mulia, karena makam itu tempatnya jasad, tapi rumahnya tempatnya roh dan jasadnya yang dia beribadah kepada Allah. Bahkan di rumah itu dia wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rahmat Allah mengalir deras kepada tempat-tempat yang pernah digunakan untuk beribadah oleh para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga terus keberkahan muncul dari tempat ini untuk kita kesemuanya. Al-Habib Hadi Al-Haddar ketika sampai di Banyuwangi, jadi buat kebanggaan buat kita masyarakat Banyuwangi, lari using laros. Ternyata Banyuwangi punya wali-wali banyak, bukan terkenal sama gandrungnya tok Banyuwangi ini. Semoga gandrung bukan dari Banyuwangi itu, tapi Banyuwangi terkenal dengan orang-orang saleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalangan habaib dan juga dari kalangan kiai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Beliau Al-Habib Hadi Al-Haddar bekerja untuk mencari rezeki. Diceritakan beliau berjualan sarung, kain batik. Beliau mengambil dagangan diantaranya dari Haji Abdul Aziz dan juga dari Habib Muhammad Mugebel Gersik. Beliau diceritakan Habib Hadi memiliki keunikan ketika berdagang. Beliau selalu berkata dengan jujur ketika berjual barang-barang beliau dengan mengatakan harga pokoknya. Jadi saya kulaannya sekian, terserah sampean mau dikasih laba berapa. Tapi jujur, bukan ngapus, bukan bohong, jujur. Sehingga pernah ditanya oleh Kiai Hasan Abdillah Glenmore rahimahullah rahmatul abrar, yang sebagian kita beberapa kali menyaksikan Kiai Hasan Abdillah hadir di tempat ini, kepada hadir halnya beliau. Kiai Hasan Abdillah mengatakan, Habib, kalau panjenengan kerjanya seperti ini, jualannya seperti ini, apa tak rugi Habib? Apa kata Habib Hadi? Tidak apa-apa saya rugi Kiai, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Ini jihad para hadirin, ini berjuang ini.
melawan hawa nafsu. Yang menarik diceritakan juga Habib Hadi sempat bekerja di pelabuhan untuk menimbang kopra. Beliau diceritakan ketika hari pertama bekerja ke pasar dulu beli batu nisan yang biasa dipasang di makam di kuburan itu dengan beberapa kembang yang masih harum. Sampai di tempat kerjanya, batu nisan tersebut ditaruh di dekat timbangan sembari ditaburi kembang. Ketika ditanya tentang perihal tersebut, Habib Hadi menjawab, ketika saya menimbang maka saya akan selalu ingat kepada kematian dengan menaruh batu nisan di bawah timbangan, sehingga saya akan berusaha menimbang dengan pas, karena yang saya timbang ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Rahimahullah rahmatal abrar. Al-Habib Hadi bin Abdullah Haddar, walaupun beliau bekerja, tapi juga beliau semangat untuk menghadiri tempat-tempat ibadah, majlis-majlis ilmu yang digelar oleh para habaib bahkan sepulau Jawa. Di antaranya majlis yang sering Habib Hadi datangi yaitu majlis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta, dan juga Ar-Rahah, pengajian suri yang diadakan di rumah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik, yang halnya beberapa minggu yang lalu. Kami dengar cerita dari keluarga Habib Hadi Al-Haddar, diceritakan kalau sudah pertengahan Rajab, itu sama saudaranya beliau Al-Habib Muhammad dengan mobil pergi sudah keluar kota para hadirin, sampai nanti Ramadan datang keliling hadir majlis-majlis hall, di antaranya di kota Pekalongan dan juga di kota Tegal, itu di tanggal 14 Sya'ban dan 15 Sya'ban setiap tahunnya. Habib Hadi Al-Haddar mempunyai hubungan baik dengan Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf Pasuruan. Bahkan diceritakan Al-Habib Ja'far bin Syaikhan mempunyai tasbih atau subhah, namanya subhah, cuma jadi bahasa kita tasbih. Yang subhah tasbih tersebut diberikan kemudian kepada Habib Hadi bin Abdullah Haddar. Bahkan dikatakan sebelum memberikan tasbih kepada Habib Hadi, Habib Ja'far bin Syaikhan bilang kepada orang-orang yang ada di hadapan beliau, siapa yang memegang tasbih ini dia akan kenyang dengan zikrullah. Artinya diberikan keberkahan, semangat berzikir. Sehingga yang hadir pada bersemangat ingin menerima subhah tersebut, dan ternyata Habib Ja'far tidak memberikan kecuali setelah beberapa waktu yang tidak lama Habib Hadi datang dan diberikan kepada Habib Hadi bin Abdullah Haddar. Al-Habib Hadi bin Abdullah Haddar diceritakan kami mendengar langsung dari Sayyidil Am Al-Habib Abdul Qadir bin Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau tinggal di kota Malang, semoga Allah berikan panjang umur, sihat wal afiat. Biasanya beliau hadir tiap tahun, cuma beliau kurang fit. Beliau pernah bilang kepada kami langsung, Habib Abdul Qadir dapat dari Habib Hadi, beliau nututi Habib Hadi. Kata beliau, "Idza fi majalis al-khair uhdur walau bi bai'i thiyabik." Kalau ada majlis-majlis kebaikan, usahakan hadir, walaupun harus jual baju, saking pentingnya. Sehingga sering dinasihatkan kepada kami oleh orang tua kami, majlis-majlis haul seperti ini para hadirin, ada aturan normalnya, napa? La tatakallaf wa la tatakhallaf. La tatakallaf, jangan mokso. Kalau ada kewajiban tidak bisa ditinggal, insyaallah tahun depan. Tapi juga wala tatakhallaf, jangan ngentengkan. Apa cuma gitu-gitu saja. Ya memang seperti ini hall. Tidak mungkin diisi orkesan hall ini.
Jangan ngentengkan, ini majlis kebaikan. Ini majlis yang insya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dunia sampai akhirat. Ini majlis yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang tua kita yang mempunyai tujuan yang mulia dunia dan akhirat. Sehingga mengulangi lagi untuk menyegarkan ingatan kita, Habib Hadi Al-Haddar, beliau pernah sakit sehingga harus dioperasi. Dokternya orang Belanda. Itu ketika mau dioperasi Habib Hadi Al-Haddar sebagaimana biasa dibius. Habib Hadi ketika mau dibius ditanya, apa ini dibius Bapak? Untuk apa? Supaya tidak sakit. Karena operasi dulu itu para hadirin, cerita ibu kami, itu bekas jahitannya di perut Habib Hadi itu hampir setengah perut itu, nyobeknya itu. Tidak seperti sekarang, hampir setengah itu, setengah perut nyobeknya. Ketika ditanya oleh Habib Hadi, buat apa bius? Supaya tidak sakit, kata Pak Dokter. Kata Habib Hadi, kalau Anda ingin mengoperasi saya silahkan, cuman jangan dibius. Sehingga terkejut dokter, menyampaikan kepada keluarga, sehingga keluarga bermusyawarah. Ada keterangan yang mengatakan pada saat itu juga hadir Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul. Kemudian Habib Saleh memberikan arahan, sudah ikuti Habib Hadi. Dan akhirnya dilaksanakan operasi tanpa dibius. Mungkin panjenengan mau niru berarti nggih, tapi semoga sehat walafiat panjenengan. Tak pakai operasi panjenengan. Akhirnya dilaksanakan operasi tanpa dibius, dan setelah operasi dokter terkagum-kagum memberikan kabar kepada keluarga, saya tidak pernah operasi seperti ini. Saya membelah perut pasien seperti saya memotong roti, tidak ada gerakan sedikit pun. Setelah itu sebagaimana biasa dimasukkan ke ruang khusus nggih. Setelah operasi Habib Hadi tidak mau masuk. Habib Hadi tidak mau masuk. Ditanya, kenapa? Saya tidak mau masuk ke kamar ada gambar itu. Gambar nggih. Gambar gini nggih. Ya, gambar palang. Tidak mau beliau. Sehingga pas perawatnya menyampaikan kepada dokternya bahwa pasien tidak mau masuk ke kamar karena akan ada gambar tersebut, katanya dokternya, ikuti saja sudah, apa yang dia mau ikuti, itu bukan orang biasa itu. Sehingga peraturan dokter peraih kepada Habib Hadi Al-Haddar. Inilah pelajaran yang baik yang buat nasihat kepada kita. Juga diantaranya kami mendengar dari ibu menceritakan Habib Hadi Al-Haddar. Beliau Habib Hadi itu para hadirin nggih, tidurnya kalau malam awal jam 9 sudah istirahat beliau, jam 1 bangun dan tidak tidur sampai jam setengah 8 pagi, jam 8 pagi baru istirahat. Sekitar zuhur atau sebelumnya bangun, seperti itu terus menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa jil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Beliau wafat pada usia 68 dalam hitungan Hijriah, hari Kamis tanggal 4 Muharram 1393 Hijriah atau sekitar 8 Februari 1973. Sehingga hal Al-Habib Hadi Al-Haddar menjadi tengeran nggih para hadirin nggih. Hal Habib Hadi Al-Haddar pokoknya nggih setiap Ahad pertama bulan Muharram, tanggal berapapun saja, Ahad pertama di bulan Muharram. Ahad pertama tanggal 1 Muharram gini ku hal. Ahad pertama di bulan Muharram. Semoga bisa istiqamah, semoga barakah dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ceramah yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Fathur Razi bin Zain dari alumni Darul Mustafa dari Hadramaut dari Pasuruan. Wa alihi falyatafaddal mashkura.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sangat saya cintai, saya muliakan, saya agungkan para habaib, keturunan suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus abna al-habib al-imam al-habib Hadi bin Abdullah al-Haddar, para kiai, para asatid, pejabat pemerintah dan hadirin sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati kita. Mulai semalam saya sudah tidak enak ya. Habib Soleh bilang suruh datang pakai imamah, tadi di Capri, waduh kok ceramah ini. Saya para hadirin biasa mengisi rutinan kecil-kecilan, tidak pernah berdiri di besar seperti ini. Ini geter dari tadi ini. Cuma imtithal amr, nurut iya kepada Sohibul Bait. Beliau semalam ketika bilang ad-dhaif kal mayyit, kalau tamu itu seperti mayit sudah, kudu nurut. Ditusi mayit itu kudu nurut. Tidak ada mayit ditusi tidak nurut. Diwali tidak gelem mayit ya, melayu kabeh sing ngedusi. Maka iki rada geder mulai mau iki ya. Mungkin ketok iki podiumnya geder mulai mau. Hanya satu hadis yang ingin saya sampaikan karena saya tidak hafal banyak hadis. Alhamdulillah, setiap awal tahun Hijriah, awal tahun milik kita umat Islam, kita selalu disambut atau dibarengi atau dituntun melalui salah satu keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Kita sambut tahun ini dengan menghadiri majlis yang sangat mulia ini. Maka alhamdulillah, semoga dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini, setahun penuh kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup-hidup kita diwarnai dengan segala bentuk kebaikan dari Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baru masuk kota Madinah, ketika beliau berhijrah dari kota yang sangat beliau cintai, kota Makkah Al-Mukarramah, beliau dan para sahabat semuanya berjuang untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berhijrah dari kota Makkah, kota Madinah. Maka yang pertama disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam. Itu sahabat Abdullah bin Salam saat itu masih memeluk agama Yahudi. Ketika beliau mendengar bahwa Rasul baru datang ke kota Madinah dan orang-orang semua umat Islam saat itu mendatangi, mengelilingi baginda Nabi, maka ini Abdullah bin Salam, sahabat yang saat itu masih memeluk Yahudi, kepingin lihat kanjeng Nabi, koyo opo Nabi Muhammad ini. Ketika pertama pandangan Abdullah bin Salam, sahabat mulia itu
memandang wajah baginda Nabi, beliau berkata, "Araftu annahu laisa biwajhin kadzdzab." Saya tahu wajah ini bukan wajah orang pembohong. Begitu pula seperti kita ketahui bagaimana wajah-wajah para salihin, para aulia. Orang yang hatinya dapat hidayah tahu ini bukan wajah orang sembarangan ini. Ini wajah orang-orang yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abdullah bin Salam meriwayatkan wasiat Nabi Muhammad yang disampaikan saat itu. Sudah 4 menit. 5 menit tadi katanya Habib. Hah? Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Nabi ketika itu memanggil dengan panggilan secara umum semua yang ada di kota Madinah. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nabi tidak mengkhususkan panggilan saat itu kepada orang muslim saja, apalagi hanya kepada yang beriman, tidak. Tapi Nabi memanggil dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Artinya Nabi tahu kalau yang dipanggil hanya orang muslim saja, maka selain muslim nggak akan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Selain muslim tidak akan menoleh, mengindahkan baginda Muhammad SAW. Maka beliau panggil dengan wahai manusia. Ada 4 wasiat baginda Muhammad SAW. Dan 4 wasiat ini lebih-lebih Al-Faqir khususkan untuk saya sendiri dan mungkin kepada antum semua selain habaib, karena beliau lebih tahu dan sudah nyambung kepada Rasulullah SAW. 4 wasiat ini kita pegang, kita ingat-ingat, dan begitu pula setiap awal tahun baru Islam, sebagaimana ini yang awal kali disampaikan Nabi Muhammad SAW. Atau yang termasuk awal juga adalah yang perlu ditanamkan kepada putra putri kita semenjak dini. Kita ajarkan kepada mereka, anak-anak kita semenjak kecil, 4 wasiat mulia Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Tebarkan salam kepada semua. Kalau ketemu sesama umat Islam yang biasa mengucapkan salam. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ayul islami khair ya Rasul, wong Islam sing apik itu seperti apa? Orang Islam yang bagus seperti apa? Nabi menjawab, tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Islam yang bagus itu kamu ngasih makan orang lain, dan kamu juga sering ngucap salam. Kalau ketemu orang ngucap salam, karena itu penghormatan kita kepada saudara kita, karena itu doa kita yang Rasulullah ajarkan untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita atas orang yang kamu kenal atau yang nggak kamu kenal, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ketemu orang Islam itu assalamualaikum, biasakan gitu. Cak, guys, ya jangan. Itu yang pertama, afsyus salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, yang seneng bantu orang, lebih-lebih ngasih makan sama orang lain. Singkat saja sudah. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahmi. Sambung, datangi, seperti kita sekarang ini, kita silaturahmi dengan para aulia, para salihin, dengan sesama muslim, silaturahmi. Alhamdulillah, kampret 19 sudah ada. Kita sambung lagi silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang dulu sempat nggak boleh ketemu sama orang, iya sekarang silaturahmi. Jangan dulu rame-rame udah oleh rono, bareng ndak ono ya pancet ae ndak silaturahmi. Iya, yang seneng silaturahmi, bertamu sama orang. Jangan bertamu minta makan toh, jangan. Silaturahmi bawa hadiah. Yang terakhir ini juga tidak kalah penting. Ini identitas kita sebagai muslim.
wa shallul lail wa shallu bil lail wan nasu niyam. Kalau malam itu bangun. Seperti Habib Hadi tadi, Habib Hadi bin Abdul Haddad disampaikan tadi oleh Habib Soleh. Malam itu orang Islam itu bangun malam, sholat tahajud, sholat witir, ngaji Quran. Iya, jangan bangun ngelilir yang jeding tok turu maneh, jangan. Bangun saat itu, saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 itu semua dilakukan, pesennya Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi tidak mungkin bohong. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau ingin masuk surga dengan selamat, masuk surga dengan aman, iya, nggak perlu mampir ke neraka, naudzubillah min dzalik, nggak perlu persidangan yang panjang lebar nanti di hadapan Allah. Masuk surga dengan aman, yaitu 4 itu wasiatnya Kanjeng Nabi. Yang pertama, sebarkan salam. Mulai sekarang kita pulang uruk salam, iya, sebarkan salam. Mbak beda motor ya salam, tapi tetap njelok ngarep, ojo njelok sebelah, nubruk wong kok. Tebarkan salam. Yang kedua, kasih makan sama orang. Yang ketiga, sambung silaturahmi. Yang keempat, bangun malam untuk sholat malam. Mungkin sedikit ini yang bisa Fikir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ala faminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.